kakak mau tanya kabar dan kakak harap adik-adik jawabnya dengan penuh semangat. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Dengan ceria sedikit lagi ya kakak tanya. Apa kabarnya adik-adik? Saya anak Tuhan selalu ceria. Oke, saat ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan naikkan pujian Jalan Serta Yesus. Semuanya balik berdiri dan sama-sama pakai gerakan. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena Engkau menyertai ibadah kami. Kiranya Tuhan Engkau layakan kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya penyertaan-Mu sempurna di dalam ibadah kami. Kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taatnya Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taatnya Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita bertemu di ibadah virtual pada pagi hari ini, ibadah sekolah minggu HKBP Balaraja. Firman kita pada minggu ini diambil
dari kitab Kolose 2 ayat 6 dan 7. Adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab dan buku tulisnya. Yang horong kecil, dengarkan baik-baik ya apa yang kakak ucapkan dalam firman ini. Buat horong besar, silakan catat apa yang adik-adik tulis. Sudah siap Alkitab dan buku tulisnya adik-adik? Kalau sudah siap, dibuka Alkitabnya. Alkitab dari Perjanjian Baru, dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk hari ini di mana kami anak-anak sekolah minggu boleh bersatu berkumpul dalam ibadah online ini Bapa, dan baru saja kami dan adik-adik sekolah minggu memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya itu boleh menyenangkan hati Tuhan meskipun di situasi pandemik saat ini yang masih saat berlangsung Bapa. Kiranya Engkau boleh pulihkan keadaan bangsa kami terutama di dunia ini Bapa. Jauhkan semua itu Bapa, masa pandemi ini Bapa, sehingga kami boleh bersatu, berkumpul untuk datang beribadah di dalam rumah ibadah kami masing-masing. Bapa di surga, terima kasih untuk semua segala berkat yang Kau berikan, karena sampai saat ini kami boleh menyaksikan, boleh hidup dengan nafas kehidupan, dan sampai saat ini kami boleh sehat, dan boleh menyaksikan segala berkat anugerah yang Kau berikan ke dalam dunia ini. Namun semuanya itu Bapa, kami tak luput dari kesalahan, perbuatan yang kami tidak baik di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni. Begitu juga terhadap saudara-saudara kami. Ajarlah kami untuk saling mengasihi sehingga kami dapat hidup layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kakak membacakannya dari sini ya. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Perikopnya berjudul Kepenuhan Hidup dalam Kristus. Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan dalam kitab Kolose ini, di sini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat di Kolose. Di sini Rasul Paulus mengatakan agar jemaat di Kolose tetap hidup di dalam Kristus, yaitu hidup untuk selamanya tinggal di dalam Kristus. Maksudnya di sini adik-adik, bahwa kita dan adik-adik sekolah minggu tetap setia mengikut Yesus. Dan itu kita harus tunjukkan bagaimana sikap kita harus hidup dan tumbuh beriman di dalam kehidupan. Kakak memberikan contoh di sini. Dalam firman ini, kakak contohkan adalah tentang pohon. Jadi, pohon yang hidup biasanya memiliki apa, adik-adik? Ya, pasti dalam pohon itu ada akar,
batang, daun, bunga, atau buah seperti yang kakak berikan di gambar virtual ini. Adik-adik bisa lihat kan? Biasanya pohon itu hidup dan tinggal dalam tanah. Dan pohon itu di dalam tanah harus mendapat apa, adik-adik? Ya, pohon itu harus disiram. Disiram air tiap hari agar akar pohon kuat dan tumbuh batangnya, lalu akan banyak daunnya dari setiap ranting-ranting yang ada di batang pohon. Kalau pohon itu berbuah, berarti kalau sudah banyak daunnya dan akar batang pohon kuat, pasti akan berbuah yang banyak dan lebat. Tapi kalau pohon itu bunga, berarti pohon itu akan bertumbuh bunga-bunga yang banyak, bunga-bunga yang cantik. Inilah gambaran atau respon kita adik-adik untuk firman ini dari gambar pohon tadi. Bagaimana kita bisa hidup dengan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Begitu juga pohon yang kakak contohkan tadi. Dia disiram air agar tetap bertumbuh, kuat, berbuah banyak, dan dia menghasilkan buah yang baik. Jadi, respon kita terhadap firman ini, kita untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah, tentunya kita ini sudah hidup, sudah ada, dan hidup seperti batang pohon tadi. Berarti kita harus bertumbuh. Tumbuh diperlukan yang Tuhan harapkan tadi, harus taat dan bersikap sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita sudah tumbuh dan hidup di dalam Tuhan, kita harus teruskan. Dan bagaimana sikap kita supaya menghasilkan buah yang lebat dan banyak? Jika kita mau bertumbuh dan dibentuk menjadi lebih kuat di mananya? Yang tadi kakak bilang, adik-adik harus taat, harus nurut, dan bersikap sesuai dengan firman Tuhan, sesuai yang diajarkan Tuhan yang di dalam Alkitab. Jadi, hidup kita, hidup adik-adik juga, hidup iman kita tertanam menjadi hidup orang benar. Orang benar itu orang yang baik di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik di dalam kehidupan itu, adik-adik harus berperilaku baik di depan teman, orang tua, saudara, terlebih kepada Tuhan. Yang akhirnya kita akan menghasilkan buah. Kalau sudah bersikap seperti itu, Tuhan akan memelihara kita. Dan Tuhan akan menjaga kita karena kita tetap setia kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan adik-adik.
Kiranya kita boleh mencerminkannya itu di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, baru saja kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu itu boleh tertanam, tidak hanya tertanam saja Bapa, kami mau juga akar kami ini boleh bertumbuh, boleh berbuah. Berbuah itu kami boleh tampilkan di dalam kehidupan sehari-hari kami, boleh kami tunjukkan di dalam perilaku dan sikap kami kepada orang tua kami, keluarga, atau lingkungan sekitar kami. Ajar-ajari kami Bapa, agar kami selalu berjalan di kehendak-Mu Tuhan. Iring kami Bapa, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, ampuni dosa kami Bapa terhadap pelanggaran yang kami yang perbuat, terlebih di hadapan-Mu. Kiranya dengan firman-Mu ini, kami boleh menebarkan itu ke dalam saudara-saudara kami, keluarga kami, atau di lingkungan kami. Bapa di surga, di masa pandemi ini, kiranya Engkau boleh jauhkan, Engkau pulihkan segala masa pandemi ini Bapa, sehingga kami boleh berkumpul, boleh bersuka cita untuk bertemu di dalam rumah ibadah. Bapa di surga, terlalu banyak permintaan kami, tapi kami mau Tuhan, Engkau selalu ada di dalam kehidupan sehari-hari kami, dan terima kasih untuk segala berkat yang Engkau curahkan. Kiranya itu bagi setiap yang percaya kepadamu Tuhan, boleh berhidup kekal. Inilah doa kami, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah ini, kita akan pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa